Halo guys, jumpa lagi dengan saya Saham Gue. Hari ini kita akan bahas tentang saham Unilever. Ya, Unilever ini adalah raksasa yang lagi sakit. Kenapa sakit? Kalau kita lihat nih harga sahamnya. Sejak 2022, ini sempat naik ya di kuartal sini. Q1 2022, laporan keuangannya di sini. Sempat naik kemudian secara beruntun turun sampai sekarang dan ini sekarang ada koreksi seperti ini. Ini adalah titik kritikal, bisa saja balik lagi turun, bisa saja mulai naik lagi. Itu sebabnya kita akan bahas kemungkinannya dia naik atau turun. Gitu. Kalau kita lihat kinerja keuangannya, garis yang merah ini adalah total asetnya. Perhatikan di sini Q2 2002 total 19 triliun, kemudian turun menjadi 18 triliun di Q3 2023, di Q4 2023 sempat turun lagi di Q4 dan secara trennya turun gitu ya. Ini naik karena liabilitasnya naik ya, utangnya, pinjaman. Ini sebagian besar memang pinjaman utang dagang gitu ya, jadi bisa berfluktuasi seperti ini. Ini saat pelunasan dan sebagainya seperti itu. Tetapi secara trennya memang turun. Begitu juga yang biru ini, yang kuning ini liabilitas atau utangnya ya. Yang biru ini adalah ekuitasnya atau modal bersihnya. Kita lihat modal bersihnya tuh juga turun cukup drastis ya. Di Q2 2022 ini, Q1 ya 2022 ini harganya ekuitasnya masih 6,3 triliun. Sekarang tinggal di Q1 2025 ya ini ya, Q1 2025. Itu di 3,3 triliun. Turun 50%-nya. Tapi sahamnya memang lebih ganas lagi turunnya dari sekitar 5 ribuan sini ya. Sekarang tinggal 2 ribuan kurang. Tepatnya sekarang ini 1785. Bahkan sempat di bulan April nih ya. Januari sampai April nih sempat sangat menderita sekali. Kenapa saham ini sangat menderita? Karena sepanjang ini mereka sudah kehilangan banyak brand ya, di antaranya keripik Olay, kemudian Blue Band. Blue Band itu sekarang sudah bukan miliknya di bawah naungan Unilever lagi. Blue Band itu merek global, dilepas juga secara global oleh Unilever. Otomatis di Indonesia juga Blue Band itu, perhatikan, nggak ada lagi tulisan Unilever. Kalau nggak salah gitu ya, saya nggak pernah beli Blue Band. Bukan ibu rumah tangga. Jadi secara kinerja memang buruk, tapi tidak selamanya yang buruk itu terus buruk atau terus baik. Memang kalau dilihat dari ini ya, total aset sama ekuitasnya, kewajibannya itu jauh lebih tinggi daripada modal bersihnya. Ini wajar karena memang ini adalah perusahaan consumer goods sebetulnya. Yang menjadi masalah itu adalah sentimennya lebih disebabkan oleh pelepasan merek-merek kuat gitu ya. Sepertinya yang dilakukan Unilever Global dengan demand yang ada di Indonesia itu berbanding terbalik gitu ya. Karena bagaimanapun juga Blue Band itu masih kuat di Indonesia, tapi di global mungkin sudah nggak terlalu kuat dan dilepas itu, kehilangan portofolio yang menurut saya cukup signifikan. Oke, kita ke detail kinerja yang lebih secara grafik ya, supaya ini adalah perbandingan harga sahamnya. Ini harga saham yang hijau ini ya. Ini ya. Dan ini adalah
kinerja keuangannya. Ini perbandingannya rasio grafiknya 1:1, jadi lebih realistis daripada kalian buka di chartnya perusahaan sekuritas, pasti rasionya itu nggak 1:1, dan itu sebabnya seringkali justru bias gitu ya, melihat chart di sini sama melihat chart di sekuritas. Saya yakin kalian lebih memahami gambaran besarnya ketika melihat chart harga saham di sini, karena di sekuritas itu ya memang namanya dia kan mau untung gitu. Tapi itu wajar saja selama ya tahu sama tahu. Maksudnya kalau kita yang sebagai pembeli sahamnya nggak tahu apa yang terjadi. Oke, kita ke finansialnya. Nah, ini adalah finansialnya. Kalau kita perhatikan di sini, menurut data finansial yang saya kembangkan, harganya masih akan berpotensi naik di 1829. Sekarang harganya 1785. Ini target teoritisnya ya. Bisa tercapai, biasanya tercapai tergantung momentumnya. Ya, makanya di sini kita lihat momentum bisnis jadi nggak tercapai. Kita lihat total asetnya secara year kuartal ke kuartal tuh rata-rata turun 1,27%. Ini grafiknya. Sekarang di 17.000 triliun. Ekuitas modal bersihnya turun lebih dalam lagi, minus 3,52% per kuartal ya. Ini adalah sudah dihitung secara slope per kuartalnya. Sekarang harganya di 3,3 triliun. 3.380 miliar artinya 3,3 triliun. Dan sebelumnya naik 57% di kuartal terakhir ini. Revenue-nya juga naik cukup secara view besarnya minus 1,2 per kuartal, tapi di kuartal terakhir 22,58. Jadi memang kuartal terakhir ada perbaikan lumayan ya. Itu sebabnya di target ini pun juga 1829, lebih tinggi daripada harga sekarang. Kemudian ROE-nya juga melonjak tinggi. Dan kalau kita lihat price book value-nya, ini memang termasuk saham yang mahal ya, karena semua orang itu, apalagi di Indonesia itu, oh Unilever, sudah terkenal gitu ya. Maksudnya apresiasinya juga kuat dan fundamentalnya juga mendukung. Apakah ini titik baliknya setelah selama 3 tahun, 4 tahun itu turun terus sahamnya? Bisa jadi ini titik baliknya, bisa jadi bukan. Karena tantangannya adalah bahwa ini berhimpitan produknya ini dengan UMKM. Sekarang kita lihat UMKM Indonesia itu disadari atau tidak itu semakin kuat, khususnya makanan dan minuman tuh. Kalau dulu 15 tahun yang lalu yang namanya minuman itu ya Coca-Cola. Sekarang ini kalau kita pergi ke minimarket gitu, minumannya sudah tidak didominasi oleh Coca-Cola dulu. Dulu yang namanya rak itu isinya Sprite, Coca-Cola, Fanta. Sekarang sudah semakin tersingkirkan. Artinya apa? Produk-produk lokal itu semakin kuat, dan juga kalau kita lihat di sekarang ini di toko-toko online tuh ya, kreativitas UMKM itu semakin bagus. Jadi ini tantangannya adalah lawannya adalah UMKM. Karena ini jual makanan, sabun, sampo yang produk substitusinya di UMKM itu cukup banyak. Khususnya untuk menengah ke bawah gitu ya. Yang sensitif terhadap harga itu bisa kehilangan ceruk di situ walaupun dia tidak membidik
karena ini kan produk generik ya, antara baurannya antara menengah bawah, menengah itu agak bias gitu. Jadi wajar terdampak. Kemudian kita lihat di eh, beritanya. Berita itu yang penting karena di situ momentumnya. Seperti saya selalu bilang bahwa fundamental ini hanya analisa dan selanjutnya adalah kalau kita lihat nih range-nya ya, dia sudah cukup tinggi sebenarnya. Sudah tembus resisten 1. Apakah ini ya sejak Maret ini ya dia naik sudah tembus resisten 1, apakah akan menembus resisten 2 di 2195? Kayaknya masih, kalau targetnya sih di 1829 cukup konservatif gitu. Kalau dapat momentumnya dia bisa di 2195. Kita lihat sekarang beritanya supaya lebih komprehensif gitu ya analisa kita. Kalau ini diceritakan satu-satu cukup panjang. Itu sebabnya saya kalau mau lebih panjang tentu saja harus dibuka kelas karena kalau di YouTube 1 jam itu orang capek juga. Oke, langsung saja ke beritanya. Perlu kalian ketahui bahwa semua ini saya kembangkan sendiri selama bertahun-tahun dan sudah mulai terbukti. Berita yang paling hot adalah tanggal 3 Juni nanti adalah RUPS yang ditunggu-tunggu seiring dividen. Berita sebelumnya kita lihat di sini ya. Bos Unilever Indonesia tanggal 24 April beberkan capaian kinerja. Terus berita lainnya, Unilever janji pertahankan dividen 100%. Dividen payout-nya 100%. Jadi semua keuntungan dibayarkan sebagai dividen. Jadi ini menarik. Kalau kita lihat balik lagi ke finansialnya ya. Berapa sih dividennya kurang lebih? Ya kurang lebih kalau 100% 7% nantinya ya. Kalau di harga sekarang. Jadi ini memang cukup menjanjikan. Di Senin bisa rame-rame beli Unilever semua. Kemarin dia turun minus 1,65. Itu cukup bagus. Turun tuh nggak selalu jelek. Balik lagi ke catatan saya. Tanggal 25 April. Nah, ini yang menurut saya bisa menjadi efek psikologis yang cukup kuat. Manajemen tunjuk Ignatius Jonan jadi komisaris independen tanggal 25 April. Apakah si bapak ini masih bertuah setelah dianggap sukses di kereta api? Ini adalah mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dan juga mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia yang perintis kereta api ada AC-nya itu ya ini. Kereta api ekonomi ada AC-nya itu ya seperti ini. Jadi dianggap cukup langkah yang strategis bagi Unilever untuk menunjuk dia karena terkadang itu dampak psikologis itu lebih dulu. Orang lebih percaya dulu. Walaupun belum kerja apa-apa. Karena baru belum sebulan ya. Jadi April, Mei ya belum ya pas sebulan lah. Belum kerja apa-apa. Dan memang belum banyak naik sejak dipilih itu 1750 sekarang 1785. Walaupun orang kerja sebagai komisaris itu 3 bulan pun juga belum banyak efeknya terhadap kinerja keuangan karena laporan keuangan pun juga baru diterbitkan 3 bulan sekali gitu kan ya. Oke, demikian analisa saya. Saya juga menyediakan langganan berita saham. Saya akan segera buka. Silahkan yang mau daftar. Nanti kalau orangnya cukup banyak, benar-benar akan saya buka langganan ini. Tentu saja berbayar ya, nggak ada yang gratis.
Karena kalau gratis itu kadang orang itu meremehkan gitu. Dan saya sebenarnya nggak terlalu pusing dengan duitnya, tapi bayar itu harus. Itu adalah salah satu komitmen. Saya nggak akan kasih yang gratis-gratis. Karena orang yang gratis-gratis itu biasanya malah banyak komplain. Udah dikasih gratis, komplain lagi. Oke, thank you. See you next time. Dan jangan lupa silahkan subscribe. Supaya saya lebih sering bikin YouTube yang bermanfaat untuk analisa saham. Thank you. See you next time. Salam buat siapa ya? Buat ijazah palsu. Ya, saya nggak komen tentang itu, tapi beritanya itu menurut saya cukup mengganggu gitu ya. Terlalu sering banyak berita-berita yang kenapa sih nggak diselesaikan dengan cepat gitu ya. Kayak gitu itu bikin heboh itu. Sebetulnya sih menurut saya tinggal ya tunjukkan saja seperti banyak orang bilang daripada bikin heboh ribut gitu ya. Oke, tapi itu terserah si bapaknya atau si semuanya. Saya nggak ngerti juga karena politik itu menurut saya tak terprediksi. Siapa yang kita anggap lawan ternyata kawan, dan siapa yang dianggap kawan ternyata lawan. Dan seperti itu, makanya Indonesia agak sulit maju. Thank you, see you next time.